Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Di pegunungan yang luas, area di sekitar berkumpulnya 50.000 orang tiba-tiba menjadi sangat menakutkan dan menakutkan. Seluruh dunia sepertinya jatuh dalam cahaya gelap ini. Ya Tuhan, dari mana cahaya hitam ini berasal? Menakutkan. Beberapa anak di padang rumput membelalakan mata mereka karena ngeri dan melihat sekeliling yang putus asa ini. Kosongan hitam itu diiringi dengan teriakan sengsara dan ratapan yang keras, yang dengan cepat memenuhi pusat kerumunan dengan kegilaan. Lambat laun, beberapa hantu hayalan mulai bermunculan. Tampaknya dipenuhi dengan semua jenis ekspresi putus asa, beberapa di antaranya tertawa liar, beberapa dalam kesedihan dan kesakitan, seolah-olah mereka mengembangkan semua emosi di dunia. Setiap wajah yang meringis mulai meneteskan darah merah. Darah ini membawa aura korosif yang sangat kuat, kemanapun ia melewatinya, segala bentuk tubuh kehidupan akan layu dalam waktu yang sangat singkat. Ketika tetesan air mata darah jatuh ke tanah, rumput akan menguning dalam sekejap, dan ketika jatuh ke tubuh manusia, kehidupan akan menjadi tulang dalam beberapa saat. Kekuatan melahap yang menakutkan tampaknya membuat orang berpikir tentang mayat hidup yang juga membusuk ketika Suyang dan yang lainnya menyerang suku Sanhui sebelumnya. Apakah ini kemampuan warisan klan bayangan? Tidak ada yang tahu jawabannya. Tidak. Iblis, mereka semua iblis. Lari. Beberapa prajurit di klan berteriak dengan panik, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan senjata, secara spontan membentuk tim, bergegas ke siluet gelap ini, dan mengulur waktu bagi perempuan tua dan lemah serta anak-anak di belakang mereka untuk mengungsi. Namun, saat ini, seluruh bukit telah sepenuhnya ditutupi oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya ini, dan ingin melarikan diri ke sini menjadi kemewahan. Hahaha, bayangan telah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya hari ini telah tiba. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh Yunqiuling akan menjadi wilayah bayangan kita. Kalian semua akan mati. Ini akan dikurangi menjadi dunia undeak. Suara seperti itu datang dari arah yang tidak diketahui, dan satu-satunya cahaya di hati orang-orang itu segera padam. Apa yang menunggu mereka sepertinya adalah nasib dibantai. Tepat ketika pikiran putus asa muncul di hati semua orang, kendaraan yang kembali di atas awan memancarkan cahaya yang sangat terang. Ziling mengeluarkan teriakan, pola kutukan api yang terang di sekeliling tubuhnya langsung muncul, dan seluruh orang itu bergegas keluar dari kendaraan untuk pertama kalinya dan terbang ke tanah tempat dia tinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nama Vulcan Savior segera muncul di hati orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ketika melihat kemunculan Ziling, harapan mereka kembali menyala. Ya Tuhan, ini Lord Vulcan, dia tidak benar-benar pergi. Itu juga kagum dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Apa yang terjadi? Bukankah orang-orang ini sudah pergi? Mungkinkah orang yang Wuji mengkhianati kita? Tidak mungkin, Wuji adalah saingan mematikan dengan mereka, dan bahkan seorang pembunuh klan Mu Shen. Bagaimana dia bisa berlindung di Vulcan? Beberapa bayangan kuat sedang berbicara tentang satu sama lain, tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal, orang-orang ini sama sekali bukan mayat hidup, tetapi semacam penyamaran bentuk kehidupan alternatif. Faktanya, klan bayangan pada awalnya adalah salah satu ras suku yang tinggal di daerah Yunqiuling, tetapi teknik budidaya di pembuluh darah ini sangat istimewa. Diperlukan untuk menarik roh jahat yang paling menakutkan antara langit dan bumi ke dalam tubuh. Lari, tubuh fisik mereka hampir bisa disembunyikan di kehampaan, tetapi aura roh jahat yang keluar dari tubuh sangat menjijikkan. Itulah alasan mendasar mengapa mereka akhirnya meninggalkan Yunqiu. Tidak tertampung di dunia ini adalah elemen inti dari kemerosotan klan bayangan. Kali ini mereka memilih untuk comeback karena memilih untuk mendukung sesama Wuji. Di saat yang sama, atas nama klan Sanhui, dia memperjuangkan kejayaan klannya yang telah hilang selama ribuan tahun. Sayangnya, ketika mereka melihat cahaya kendaraan di langit sekali lagi, mereka mengerti bahwa rencana ini pasti gagal. Karena di belakang Ziling ada sekelompok rekan satu tim yang kuat seperti Suyang. Bukan hanya Suyang,
semua orang di tim bukanlah sesuatu yang bisa diperebutkan oleh klan bayangan. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi? Sudah terlambat untuk mundur, bertarunglah dengan mereka. Orang yang disebut Patriark adalah hantu dari Patriark klan bayangan saat ini. Teknik yang orang ini latih bukanlah garis kutukan untuk melepaskan kekuatannya, tapi menggunakan darah untuk mengirimkan aura ganas di tubuhnya. 1000 Raja Iblis akan datang. Aku melihat hantu tiba-tiba mengaum di langit, dan seluruh tubuh memancarkan aura hitam yang tak ada habisnya, dan aura undead ini secara gila-gilaan ditransmisikan ke sekitarnya dalam bentuk seperti pusaran air. Pusaran hitam menyelimuti tubuh semua orang, melahap jiwa mereka dengan gila. Tidak, ayo tembak bersama, roh undead ini mengerikan. Di atas kendaraan, Su yang memantau seluruh medan perang setiap saat, ketika dia menyadari bahwa kekuatan ini dapat memancarkan ancaman yang luar biasa bagi semua orang, dia segera mencapai perintah untuk menembak. Tim berangkat bersama, dan mulai membubarkan anggota klan bayangan ini ke segala arah. Pada saat yang sama, Ling Qingshu juga benar-benar meledakkan keagungan Dewa Api dalam kehampaan. Bagaimanapun, orang-orang ini dikumpulkan sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini jatuh ke tangan klan bayangan. Bukan cara bertempur seperti ini. Yang terpenting adalah menemukan pemimpin mereka secepat mungkin. Jika aku benar, teknik ini menyebar melalui darah. Selama kamu menemukan sumber racun darah yang ganas itu, Anda dapat membuat keseluruhan lingkaran tidak berfungsi. Pada saat kritis, Wu Shuang memberikan saran yang sangat penting. Su yang berpikir sejenak, mengangguk, dan memberikan metode ini kepada semua orang di sekitarnya. Benar saja, setelah mengetahui bahwa Su Yang dan yang lainnya telah melihat kekurangan di seluruh lingkaran pembunuhan, kekuatan klan bayangan segera menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat kritis ini, Patriark klan bayangan mengeluarkan garis artefak warisannya sendiri, yang merupakan tongkat tengkorak merah. Ketika Ghost Shadow meletakkan telapak tangannya di atas tengkorak berwarna darah, di saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah yang benar-benar menakutkan, dan tampaknya kekuatan jahat darah yang berasal dari tubuhnya bahkan lebih kejam. Itu dia adalah pemimpin klan bayangan, cepat bunuh dia. Begitu suara Su yang turun, pedang Shura di tangannya mulai mengumpulkan energi pedang yang sangat kuat. Sementara Wu Shuang dan Ling Yao mulai membuka jalan bagi pukulan pamungkas Su Yang, menebas jiwa imajiner yang mengelilingi hantu. Kecuali, dasar orang bodoh, lenyapkan itu. Patriark klan bayangan tidak menyangka bahwa pria kuat bernama Su Yang ini memiliki pedang yang begitu kuat di tangannya, kekuatan Shura tidak bisa dibayangkan oleh latar belakang mereka saat ini. Di saat yang tidak curiga, pedang Shura hampir membeku. Mengenakan keseluruhan garis merah tua. Namun, sangat disesalkan bahwa tengkorak merah tidak sepenuhnya roboh oleh pedang ini. Selanjutnya, tubuh hantu tampaknya jatuh ke dalam kondisi yang sangat kejam, dan benar-benar ditelan oleh artefak magis khusus dari tengkorak merah tua ini. Munculnya serangan balasan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh semua orang dari klan bayangan. Tidak. Apa yang terjadi, itu akan menelan tubuhku? Gambar hantu benar-benar runtuh. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia tidak jatuh ke tangan musuh, tetapi jatuh ke tangan artefak warisan yang dia anggap sebagai harta karun. Hahaha, selama ribuan tahun, manusia yang rendah hati, kamu telah memberiku darah selama ribuan tahun. Sekarang saatnya aku memberimu hadiah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang sangat misterius mengaburkan garis luarnya, dan secara bertahap muncul di atas tengkorak merah tua itu. Orang tua itu memegang tongkat tengkorak berwarna merah darah di tangannya, dan dia keluar dari udara yang tipis. Dia dalam keadaan jiwa yang utuh, tetapi aura yang dia pancarkan membuat seluruh langit di atas Yun Qiuling terjun ke dalam suasana yang sangat menyedihkan. Ini adalah roh kebencian yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semuanya, hati-hatilah. Su yang segera mulai menyebut semua orang, dan pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa alasan mengapa garis bayangan ini memiliki kekuatan yang aneh dan menakutkan adalah karena roh yang kesal ini. Dapat dikatakan bahwa roh kebencian yang tersembunyi di tengkorak merah adalah pencetus segalanya. Tidak peduli apa kejahatanmu, selama kamu berani datang ke Yun Qiuling kami dan melakukan kejahatan, kejatuhan adalah satu-satunya akhirmu.
Ling Qingshu tidak bermaksud untuk takut pada pihak lain sama sekali. Ketika dia melihat roh kebencian yang besar ini terwujud sepenuhnya, dia merasa lega. Karena memanggil pembunuh di belakang layar yang paling menakutkan ini, itu berarti mimpi buruk Yun Qiuling akhirnya mengantarkan pada hari yang akan berakhir. Selama level ini bisa dilewati, masa depan semua orang di sini akan penuh cahaya. Jangan panik, semuanya, ini pertempuran terakhir kita. Selama orang ini dikalahkan, klan Faun akhirnya akan mengantarkan era kejayaan. Begitu suara Ling Qingshu jatuh, sorak-sorai tanpa henti terdengar di seluruh punggung Bukit Yunqiu. Orang-orang dari berbagai suku akhirnya berkumpul bersama untuk pertama kalinya, membentuk kekuatan kohesif dari persatuan yang tak tertandingi, dan pemandangan ini ada di padang rumput ini. Tidak muncul selama ribuan tahun. Pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti bahwa Ling Qingshu telah memenuhi janjinya sendiri dan akhirnya menjadi raja baru untuk mendominasi gunung ini. Hahaha, manusia kecil, hanya karena kamu ingin bersaing denganku, matilah. Begitu suara itu jatuh, roh yang menakutkan ini mengepalkan tongkat berwarna darah di tangannya. Itu hanya upaya sesaat. Semua aura hitam di sekitar benar-benar bermutasi ke arah warna merah darah, dan selama proses mutasi, semuanya tercemar dengan darah itu, semua makhluk akan mengalami kelainan yang mengerikan berupa lenyapnya jiwa mereka dalam waktu yang sangat singkat. Tidak diragukan lagi bahwa jenis nafas ini adalah kekuatan yang mengerikan yang dapat menelan jiwa. Kali ini, Su yang tidak terus berada di pinggir lapangan, tetapi bergegas ke orang ini untuk pertama kalinya. Ketidakadilan belaka, berani bersikap sombong, aku ingin melihat bagaimana kau menelan jiwaku. Bos, hati-hati, orang ini tidak mudah. Long Kun dan yang lainnya di belakangnya mengangkat poin untuk pertama kalinya, tetapi Wu Shuang tidak berbicara dari awal sampai akhir. Sepertinya dia telah mengetahui atau percaya di dalam hatinya bahwa kekuatan Su yang dapat sepenuhnya menghancurkan lawan. Benar saja, roh yang kesal melihat bahwa Su yang begitu percaya diri, dan segera mengendalikan tongkatnya untuk terbang di atas kepala Su Yang. Dalam sekejap, kepala tongkat itu berkedip, dan cahaya berwarna darah dari roh yang ganas yang tak tertandingi itu mengguncang Su. Matahari benar-benar diselimuti, ini adalah cara terkuat untuk melahap jiwa Yuanling. Namun, di saat berikutnya, roh yang salah ini benar-benar tercengang oleh reaksi Su Yang. Karena dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang bisa kebal terhadap pemakanannya sendiri dengan kekuatan jiwa murni. Bagaimana ini mungkin? Selama itu adalah manusia, tidak mungkin menghentikan kekuatanku untuk ditelan. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Su Yang hanya saling memandang dengan dingin, tersenyum dan menjawab dengan nada mengejek, jika Anda ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan dunia Anda karena terlalu dangkal. Kali ini, Su Yang tidak menggunakan pedang Shura lagi, karena jika dia ingin melawan tubuh jiwa Yuanling yang murni, dia harus menekannya dengan bentuk kekuatan jiwa yang sama. Selanjutnya, semua orang melihat garis besar pedang raksasa yang sangat padat perlahan muncul di atas kepala Su Yang. Pedang ini tidak bisa melihat bentuk lengkapnya, tetapi bilah penggigit yang terkandung di dalamnya membuat hati puluhan ribu orang di atas Yun Qiuling bergetar. Ya Tuhan, aura pedang kuno ini sepertinya memiliki keagungan yang membelah seluruh dunia. Ling Yao, yang juga seorang pendekar pedang raksasa, benar-benar terpana oleh kaptennya sendiri saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka Su yang memiliki latar belakang yang luar biasa dalam melihat kendo. Seperti yang diketahui semua orang, di dunia nyata, Su Yang adalah satu-satunya pendekar pedang yang bisa bersaing dengan Ling Yao dalam pencapaian kendo. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang menakutkan akhirnya terbang tanpa peringatan, dan hanya satu wajah yang menembus tubuh jiwa di depannya. Roh yang salah yang memegang tongkat tengkorak merah di tangannya berteriak dengan enggan, tapi kali ini jiwanya yang sudah membusuk tidak bertemu lagi. Kekuatan Shura awalnya memiliki atribut khusus untuk menekan jiwa jahat ini. Terlebih lagi, dunia jiwa Su yang memiliki warna, ini adalah dunia jiwa sekuat dewa, dan itu tidak bisa dimengerti oleh roh-roh yang berduka di depannya. Dengan pemadaman total roh jahat ini, tidak ada ketegangan lagi dalam perang ini. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan tim Ling Qingshu dan Su Yang, seluruh puluhan ribu orang dari semua kelompok etnis di Yun Qiuling melancarkan serangan balik yang kuat untuk sepenuhnya menghapus sisa-sisa bayangan yang tersisa. Pada titik ini, klan bayangan yang telah jatuh selama ratusan tahun benar-benar dimusnahkan. Dan wilayah Yun Qiuling akhirnya mengantarkan era baru perdamaian.
3 hari kemudian, setelah membunuh Patriark Wu Ji dari keluarga San Hui yang telah melarikan diri sebelumnya, semua orang dari seluruh suku Yun Qiuling berkumpul kembali untuk menyembah Ling Qingshu, dewa api terbesar di hati mereka, sebagai anggota keluarga Mu Shen. Munculnya adegan ini juga mengumumkan akhir dari seluruh perselisihan Yun Qiuling. Ling Qingshu juga memenuhi janjinya dan menunjuk beberapa orang dari suku paling terpercaya sebagai anggota tetua dari seluruh klan Mu Shen untuk mengambil alih manajemen suku. Namun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengikuti tim Su Yang untuk memulai sebuah perjalanan baru. 2 hari kemudian, di bawah kepemimpinan kendaraan, tim Su Yang telah sepenuhnya meninggalkan daerah Yun Qiuling dan terus berkembang ke arah lain di seluruh benua. Semua orang di tim sepertinya sedang dalam mood yang bagus. Pertama, perselisihan di daerah Yun Qiuling sudah benar-benar terselesaikan, dan kedua, semua orang bisa pergi ke daerah baru dan melanjutkan perjalanan mereka. Hanya saja tujuan selanjutnya tidak muncul dalam waktu yang lama, karena gulungan dewa yang dibawa kembali oleh Wu Shuang tidak membuka segel bagian selanjutnya. Artinya, penjaga yang dikirim oleh Wu Shuang belum mengetahui keberadaan anggota tim Su yang lainnya. Ku bilang, "Bos, ada berapa orang di timmu? Cerita macam apa yang terjadi di antara kamu? Bagaimanapun, kami semua bepergian dan berlatih. Mengapa kamu tidak menceritakan apa yang disebut kisah dunia nyata kamu?" Saat Long Kun sedang makan makanan ringan, dia membuat permintaan seperti itu kepada Su Yang. Untuk sementara waktu, semua anggota tim memiliki ketertarikan yang kuat di hati mereka. Bahkan Putri Wu Shuang, satu-satunya di tim ini, ada di dunia nyata bersama Su Yang, orang yang tidak memiliki persimpangan juga penuh dengan keinginan untuk mendengarkan. "Ya, bagaimanapun, aku tidak ada hubungannya, aku akan memberitahumu dulu, mari kita mulai dengan pengalaman Long Kun dan aku." Sejak saat itu, cerita panjang diceritakan oleh Su Yang. Dalam sekejap mata, saya tidak tahu berapa hari telah berlalu, setelah Su Yang dan orang terakhir dalam tim juga selesai berbicara tentang pengalamannya, dia menyadari bahwa setiap orang tampaknya memiliki sedikit perubahan pada mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa frekuensi fluktuasi jiwa masing-masing dari mereka telah berubah. Mungkinkah cerita yang saya ceritakan ini telah mengilhami asal-usul jiwa mereka sampai batas tertentu? Dengan penemuan seperti itu, Su Yang berencana untuk terus menceritakan kisah ini sampai dia benar-benar membangkitkan semua ingatan mereka masing-masing di dunia nyata. Sayangnya, tidak butuh waktu lama bagi segel ketiga dari gulungan Tuhan di atas meja untuk meleleh. Ada berita. Wu Shuang buru-buru bangkit dan menyerahkan gulungan itu kepada Su Yang. Dan setelah Su Yang mengambil gulungan itu, dia tiba-tiba melihat 2 nama yang sangat mencolok di atasnya, Bai Lian Sui Chao Tian Strain. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka juga berada di tempat yang sama di dunia fantasi? Su Yang memiliki pemikiran seperti itu secara naluriah di dalam hatinya, tetapi setelah itu, ketika dia melihat nama Arya aneh di balik kedua nama itu, matanya menjadi serius lagi. Dinasti Dewa Es dan Salju. Nama ini akrab dan asing. Su Yang mengangkat kepalanya dan memandang Wu Shuang di sampingnya, jelas ingin mempelajari lebih banyak rahasia tentang tempat ini dari sana. Namun, dia melihat Wu Shuang mengerutkan kening. "Aku harus mengingatkanmu bahwa dinasti Dewa Es dan Salju adalah istilah yang lebih ditakuti oleh seluruh benua. Itu tidak berada di wilayah yang sama dengan kerajaan dewa dan kerajaan api." "Oh, mendengarkanmu, aku lebih tertarik dengan tempat ini." Wu Shuang menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Aku hanya pernah ke tempat semacam itu sekali. Lokasinya tepat di sebelah selatan perbatasan antara kerajaan Tuhan dan kerajaan api. Ada laut tak berujung, yang disebut laut tak berujung. Sebuah pulau terpencil di tengah laut tak berujung adalah tempat para dewa es dan salju berada. Pulau kuno ini sangat istimewa, turun salju setiap hari sepanjang tahun. Tetapi ada tempat terindah di seluruh benua, dan beberapa orang suka menyebutnya tempat di mana mimpi dimulai." Su Yang tersenyum dan menganggukkan kepala untuk mengungkapkan pengertian. Karena keindahan tertinggi di dunia ini seringkali berdampingan dengan bahaya tertinggi. Karena nama mereka berdua terpampang di atasnya, aku harus pergi ke tempat ini sebentar. Wu Shuang tersenyum acuh tak acuh, "Aku di sini bersamamu. Jangan kira aku akan membuat pilihan lain. Bukankah itu dinasti Dewa Es dan Salju?
Hanya saja kita harus lebih berhati-hati setelah memasuki lautan yang tak berujung, karena sebagai sejauh yang saya tahu, ada binatang terkuat di benua yang tersembunyi di laut yang tak berujung. Binatang purba itu belum tahu berapa tahun ia bertahan. Tidak ada seorang pun di seluruh benua yang ingin menyentuh sisik terbalik. Setelah mendengar ini, Su yang hampir secara naluriah memikirkan sesama Xiao Daojun, mungkin dia telah menyegel binatang kuno yang kuat di dunia fantasi ini. Setelah mengonfirmasi tujuan baru, semua orang tampak sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat bagaimana dinasti es dan salju terindah di daratan yang legendaris ini terlihat. Ya Tuhan, salju turun setiap hari, maka dunia ini akan indah. Menurut pendapat saya salju adalah perwakilan yang paling murni. 5 bunga emas sangat gembira, karena di raja-raja kerajaan dewa, hampir tidak ada salju, dan hanya 1/4 dari setiap 10 tahun yang bisa turun salju. Terutama para gadis yang menyukai fantasi, mereka selalu penuh rezeki untuk musim dingin ketika salju dan es turun. Kendaraan itu berangkat lagi dan langsung menuju ke laut tak berujung di pintu masuk Dewa Es dan Salju paling luar biasa di daratan. Perjalanan ini jelas lebih lama. Butuh waktu hampir setengah bulan bagi semua orang untuk tiba di perbatasan daratan Kerajaan Dewa, yang juga menggambarkan wilayah Kerajaan Dewa yang luas dari aspek lain. Setelah melangkah ke laut dan langit yang tak berujung, semua orang dengan jelas merasakan bahwa udara tampaknya telah mengalami perubahan yang jelas, dan laut dan langit yang tak berujung memberi isyarat 2 nafas asli dewa dan iblis yang tak tertandingi. Sumber yang kaya dari para dewa kerajaan para dewa bergabung dengan energi iblis yang kuat dari berbagai binatang di laut tak berujung ini, membentuk keadaan nafas yang sangat istimewa ini. Berkultivasi di tempat seperti itu sangat sulit bagi siapapun yang memiliki kekuatan dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, terjadi ledakan di laut. Seekor burung biru tua dengan 2 pasang sayap menyerang kendaraan semua orang tanpa peringatan. IX, spesies apa makhluk besar ini? Kelihatannya mengerikan. Semua orang sepertinya tidak bereaksi, dan seluruh tubuh burung besar itu sudah menabrak kendaraan di bawahnya. Su yang masih yang paling gesit, bergegas keluar untuk pertama kalinya, membelah burung buas besar ini menjadi 2 dengan pedang. Hanya ketika tubuh binatang ini pecah berkeping-keping, Su yang juga terkejut, dia tiba-tiba menemukan bahwa perut binatang ini hampir menelan ribuan binatang di laut. Pantas disebut laut tak berujung, aku benar-benar ingin tahu apakah laut ini ada akhirnya. Dengan berlalunya waktu, sekelompok orang segera menemukan bahwa suhu di udara sepertinya semakin rendah, dan ini pasti ada hubungannya dengan lokasi Dewa Es dan Salju di pulau terpencil di laut. Menurut penilaian Wushuang, Dewa Es dan Salju ada di sana, jadi akan ada lingkungan khusus di mana salju turun sepanjang tahun, semua karena kedekatannya dengan laut yang tak berujung. Mungkinkah ada monster top dengan atribut es yang kuat di sekitar pulau?